Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saudara-saudara kita akan mendengar firman Tuhan mengenai ada harapan dalam penderitaan. Saudara-saudara, tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan. Semua kita pasti mengalami penderitaan. Mengapa saudara-saudara kita mengalami penderitaan? Kita mengalami penderitaan karena kita orang-orang yang sudah berbuat dosa. Kalau saudara dan saya tidak berbuat dosa, maka tidak ada penderitaan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, penderitaan itu sungguh-sungguh kita alami. Tetapi saudara-saudara, karena ada dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara jangan khawatir, walaupun saudara orang yang berdosa, sehingga saudara dan saya mengalami penderitaan, saudara tetapi masih ada harapan di dalam penderitaan. Amin saudara. Ada harapan dalam penderitaan. Saudara, itulah tema kita pada pagi hari ini. Kita akan lihat saudara-saudara mengenai rangkuman apa yang akan kita bicarakan di sini. Saudara-saudara, kita akan berbicara mengenai pencobaan dan penderitaan adalah tidak wajar. Jadi kalau saudara dan saya mengalami penderitaan itu tidak alami, itu tidak natural. Allah pada mulanya menciptakan manusia adalah sungguh amat baik tanpa penderitaan. Jadi kembali lagi, saudara-saudara, kalau saudara dan saya mengalami penderitaan karena saudara dan saya berdosa, dan itu tidak ada di dalam planning Allah, itu tidak ada di dalam rencana Allah. Jadi saudara-saudara, itu bisa kita tinggalkan. Tetapi kita akan lihat juga pada poin yang kedua, ketika Adam dan Hawa berdosa, penderitaan mulai memasuki ciptaan Tuhan yang sungguh sangat baik tadi. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang kita mengalami penderitaan, itu akibat Adam dan Hawa berbuat dosa. Jadi dosa itulah yang membuat kita menderita. Dan dosa itu mulai masuk di dalam kehidupan kita, mulai dari Adam dan Hawa tadi, yaitu ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Jadi saudara, Allah tidak mempunyai rencana dalam kehidupan kita supaya kita menderita. Ya, Allah merencanakan dalam hidup kita adalah sungguh amat baik. Kemudian saudara-saudara, karena kasih Allah, kita akan lihat nanti pada poin yang ketiga, Tuhan ikut menderita bersama-sama dengan makhluknya. Saudara-saudara, makhluk Tuhan bukan hanya manusia, tetapi semua binatang dan semua pepohonan dan semua alam yang ada di muka bumi ini, saudara-saudara, Tuhan mengasihi karena Dia menciptakannya. Hanya karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka seluruh yang ada di dalam kepemerintahan daripada Adam dan Hawa, yaitu termasuk binatang-binatang, termasuk saudara tanah, itu menjadi terkutuk. Jadi saudara-saudara, Tuhan mencintai manusia. Dan Tuhan mencintai semua yang diciptakannya. Dan Tuhan ikut menderita. Karena saudara, penderitaan kita. Karena Allah adalah seorang pencipta. Dia adalah seorang bapa. Saudara-saudara, tidak ada kalau anaknya, saudara-saudara, manusia itu menderita, seorang pencipta, seorang bapa tidak ikut menderita. Jadi saudara, Tuhan ikut menderita bersama-sama makhluknya. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang mendukung itu semua. Jadi ini bukan sekedar ucapan, tetapi ini adalah bukti-bukti yang dibuktikan Allah sendiri yang berbicara. Kemudian saudara-saudara, poin yang keempat, Tuhan suatu hari
akan mengakhiri semua penderitaan. Jadi saudara jangan takut bahwa penderitaan yang kita alami pada akhirnya saudara penderitaan itu akan hilang. Dan mari saudara kita mau kupas mulai yang pertama. Pencobaan dan penderitaan adalah tidak alami, ya, tidak natural. Tidak ada dalam rencana Allah. Mengapa saudara-saudara? Kita lihat saudara-saudara, ciptaan asli Tuhan adalah sangat baik. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 dikatakan di sana adalah, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Jadi saudara dan saya kita dapat memahami sungguh-sungguh saudara-saudara bahwa Tuhan pada mulanya menciptakan segala yang diciptakannya itu sungguh sangat baik, ya, sungguh amat baik. Jadi Allah tidak pernah saudara menciptakan manusia dengan setengah baik. Tetapi Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Wah, keren ya saudara ya. Oke, mari saudara kita akan lihat. Yang poin yang kedua. Di Taman Eden, Adam dan Hawa mengalami keselarasan yang sempurna. Satu sama lain antara Adam dan Hawa dan dengan Tuhan. Ya. Mari saudara kita lihat di dalam Kejadian pasal kedua. Karena di dalam Kejadian pasal yang kedua ini terlalu banyak saudara-saudara. Maka kita akan cuplik saudara-saudara di sini di ayat yang ke-18 saja. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya saudara, saudara lihat dari kata-kata ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah punya kepedulian, saudara-saudara. Allah sangat peduli. Dia mengalami keselarasan antara Allah dan manusia. Antara Allah dan Adam. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara tahu maksudnya? Dia itu punya hubungan yang baik dengan Adam. Sehingga kasihan sama Adam. Kalau Adam itu seorang diri saja. Saudara bisa menangkap firman Tuhan ini? Amin saudara. Ya. Jadi ada keselarasan yang sempurna antara Tuhan dan manusia. Tidak sekedar itu saja. Tetapi Tuhan, waktu itu Tuhan membuat keselarasan antara manusia dan istrinya. Dan dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya saudara-saudara, ada relasi yang baik antara Adam dan Hawa. Ada relasi yang baik antara manusia dengan istrinya, ya. Jadi saudara-saudara, itu adalah satu bukti bahwa Allah pada awalnya adalah menciptakan manusia itu adalah sungguh sangat baik. Tetapi saudara-saudara tidak sangat baik saja, tetapi ada keselarasan antara hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia yang lain. Kalau saudara baca, saudara-saudara bagaimana manusia memberi nama kepada semua binatang. Dan Tuhan katakan kuasailah bumi. Dan saudara taklukkanlah bumi. Ya saudara-saudara, artinya ada keselarasan antara Allah, manusia, dan manusia dengan manusia. Dan juga kepada yang lain. Saudara-saudara, kalau saudara lihat lagi, kita akan coba di ayat yang ke-23. Kejadian 2 ayat yang ke-23.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi semenjak awal Allah menciptakan manusia itu, saudara-saudara, dia itu ada hubungan relasi yang baik antara manusia dengan manusia. Saudara-saudara, Adam berkata, inilah dia ketika Tuhan menghantar Hawa datang kepada Adam. Kemudian Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Saudara, Adam mengakui bahwa Hawa itu adalah tulang dia. Hawa adalah dagingnya dia. Ya, kalau saudara bertengkar, pasti saudara katakan, siapa kamu? Ya, nggak kenal. Ya, tetapi semenjak awal, saudara, Allah menciptakan segala sesuatu itu amat sempurna. Sampai dia katakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Ya, engkau akan namamu menjadi perempuan karena engkau diambil dari aku. Jadi ada relasi yang apa, saudara? Relasi yang apa? Sungguh amat baik. Ya, dari semula Allah menciptakan semuanya itu sungguh amat sempurna. Kemudian saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka penderitaan mulai memasuki ciptaan Tuhan yang baik itu. Ya, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, nanti kita akan lihat, itu next, saudara. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa mulai menderita karena dia berbuat dosa. Saudara, penderitaannya itu apa? Ya, kita catat di sini. Itu mestinya kelewatan, ya. 21, ya, pinter, ya. 21, saudara. Di sini dikatakan penderitaan fisik. Ketika dosa mulai masuk melalui Adam dan Hawa, maka terjadilah yang namanya penderitaan fisik. Kita akan lihat dulu. Yang kedua adalah penderitaan relasi, hubungan. Ya. Jadi saudara, kemudian yang ketiga, next, ya, adalah penderitaan emosi. Yang keempat adalah penderitaan semua menjadi ikut menderita. Gara-gara manusia, semua menderita. Bukan saja binatang, tetapi semua pohon dan semua tanah menjadi menderita. Ya, oke. Itu akibatnya. Kembali lagi ke 21. Ya, saudara, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, penderitaan mulai memasuki ciptaan Tuhan yang baik. Kita lihat penderitaan fisik. Penderitaan fisik itu apa saja? Saudara dapat lihat, penderitaan fisik itu adalah kematian. Saudara dan saya akan mengalami kematian. Mengapa? Itu adalah penderitaan fisik. Akibat dosa masuk ke dalam diri manusia yang sudah diciptakan baik. Saudara-saudara, tetapi dosa itu merusak. Dosa itu membuat manusia dan semua ciptaan Allah menjadi menderita. Ya, penderitaan yang kita bahas sekarang adalah penderitaan fisik. Penderitaan fisik itu apa, saudara? Mati. Saudara dan saya, kita semua akan mati. Ya, memang ada hal-hal tertentu yang tidak mati. Ya, contohnya, saudara-saudara, Henoh diangkat oleh Tuhan. Ya, saudara. Siapa lagi, saudara? Elia diangkat Tuhan, hidup-hidup. Kalau Tuhan Yesus itu jelas, ya, diangkat Tuhan hidup-hidup. Kemudian, tetapi semua manusia karena dia berbuat dosa, dia menderita. Saudara-saudara, dan penderitaan yang pertama adalah penderitaan fisik melalui kematian. Kita
lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, mati. Ya, itulah yang pertama, saudara, kematian. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau, akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya, kembali lagi menjadi tanah artinya apa, saudara? Mati. Ya. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, itulah saudara-saudara penderitaan. Bahwa orang berbuat dosa itu penderitaan secara fisik adalah mati. Penderitaan yang kedua secara fisik juga. Saudara-saudara, saudara bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara-saudara, kita lihat di situ adalah melahirkan anak yang menyakitkan. Kembali ke saudara-saudara, melahirkan anak yang menyakitkan itu adalah penderitaan akibat dosa. Di dalam mana, saudara? Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16. Nanti ini saudara bisa dapatkan, kita share ya, saudara catat, coretin boleh ya. Oke. Kemudian penderitaan secara fisik yang ketiga adalah tadi untuk seluruh manusia akan mati. Yang kedua, untuk khusus perempuan akan sakit melahirkan. Kemudian untuk pria adalah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ya. Itu mengenai apa, saudara-saudara? Untuk pria. Dikatakan di sini, lalu firman-Nya kepada manusia itu Adam, yaitu pria. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pengetahuan yang telah dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, tanah pun ikut terkutuk. Karena apa, saudara? Adam. Ya, Adam berbuat dosa. Tanahnya menjadi terkutuk. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi pria-pria, laki-laki akan secara fisik akan susah payah dalam pekerjaannya seumur hidupnya. Ayat 18, akibat ini dosa, menderita secara fisik. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Saudara-saudara, yang keluar apanya, saudara? Ya, tanah itu menghasilkan apa, saudara? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Seharusnya mengeluarkan buah-buahan. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Makannya apa, saudara? Ya, makanan-makanan. Ya, saudara-saudara. Orang, ya, itulah yang menjadi makanan daripada orang-orang, ya saudara. Artinya apa? Pria itu akan susah payah di dalam mencari rezekinya, di dalam mencari
pekerjaannya. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Oh, saudara. Berpeluh ya. Saudara bisa nangkep nggak apa yang dikatakan ini? Jadi kalau susah-susah, artinya tahu nggak? Itu akibat dosa. Nah, jadi saudara, apa yang harus saudara buat? Berbalik kepada Allah. Itu maksudnya ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Loh, sampai mati, saudara-saudara. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, saudara, jangan pikir saudara kerja itu tidak susah payah. Itu adalah penderitaan secara fisik sampai saudara dan saya meninggal. Kembali ke poin lagi, yaitu poin yang kedua, penderitaan secara relasi, penderitaan secara hubungan. Saudara, bukankah saudara suka kepentok-pentok kepada orang lain? Kenapa saudara? Karena saudara adalah berdosa. Saudara itu mengalami penderitaan secara hubungan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama-tama adalah hubungan kita menjadi menderita dengan kita terasing dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Pasal 3 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, saudara lihat hubungannya gimana, saudara? Terpisah sama Tuhan. Tuhan datang, tapi dia ngumpet. Ya. Memang kalau orang berdosa begitu saudara ya, pasti ngumpet sama Tuhan ya. Ngumpet contohnya apa? Saudara nggak suka dengar firman Tuhan. Saudara nggak suka sembahyang. Kenapa saudara-saudara? Itulah hubungan manusia terputus. Coba saudara-saudara, kalau saudara disuruh milih, saudara itu tidur atau ke gereja, saudara pasti milih tidur. Kenapa? Karena di gereja ada Tuhan yang bicara. Ya, saudara, kenapa saudara? Karena kita sudah berbuat dosa. Kita mengalami penderitaan yang namanya hubungan, relasi antara kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian saudara kita lanjutkan ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman katanya, di manakah engkau? Allah selalu mencari kita. Allah secara mencari manusia, tetapi manusialah yang menghindar. Bukankah kita sudah menerima Roh Kudus? Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Tetapi Roh Kudus yang suka bicara kepada kita. Kita pun berkata apa? Tuhan, jangan ngomong deh, pusing aku, jangan ngomong ya. Saudara-saudara, Allah selalu mencari kita, tetapi kitalah yang selalu menghindar. Ayat yang ke-10. Ia menjawab ketika aku mendengar, ya, Adam dan Hawa menjawab. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ya, saudara, ya kan, relasinya putus dengan Tuhan, ya. Jadi, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, sampai ke ayat yang ke-10. Kemudian kita akan lihat, kita akan lanjutkan saudara-saudara. Ayat yang Kejadian 3 yang sama, ayat 34, ayat 24. Ayat 23 maksud saya. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ya, gara-gara dicari, tambah ngumpet,
ganti, Tuhan juga bilang. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Dulu di Firdaus, dulu di Taman Eden, ya, bersama dengan Allah. Gara-gara dicari Allah, karena dosa dia dicari Allah, dia ngumpet saudara, hubungannya terputus, Allah jadi gak sama. Oke, kalau begitu aku usir kamu dari Taman Eden supaya kamu mengusahakan tanah dari mana engkau diambil, ya. Ayat yang ke-24. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, ya. Jadi supaya dia tidak bisa makan pohon kehidupan, karena saudara-saudara, kalau orang makan buah pohon kehidupan, dia tidak akan mati, ya, karena manusia sudah berbuat dosa supaya dia tidak bisa makan buah kehidupan, karena upah dosa adalah menderita, adalah mati. Saudara, mati secara fisik, secara relasi hubungan dia terputus dengan Tuhan. Oke, tadi adalah kembali, yaitu, ya, di situ dikatakan. Sekarang kita akan lihat bahwa manusia selain terputus dengan Tuhan hubungannya, menjadi terputus dengan sesama manusia. Ingat, jangan berbuat dosa, supaya saudara jangan terputus dengan Tuhan, dan supaya saudara jangan terputus dengan sesama. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12. Kejadian 3 ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ngomong apa saudara ini tadi? Perempuan. Tadi bilangnya apa sebelum jatuh dalam dosa? Engkau tulang dari tulangku. Engkau daging dari dagingku. Engkau diambil dari aku. Ya, tapi setelah manusia mulai jatuh dalam dosa, lu sih, bukan gue. Ya, oke, saudara. Jadi saudara, kita bisa lihat bahwa relasi hubungan manusia dengan Tuhan terputus, kemudian hubungan manusia dengan manusia juga terputus. Kemudian Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan engkau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, saudara-saudara, kalau saudara dan saya, saudara-saudara, apa yang kita kerjakan menjadi terkutuk saudara-saudara, maka hubungan saudara dengan istri saudara, hubungan antara suami istri akan terjadi perselisihan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan engkau memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, jadi saudara mulai terjadi perselisihan antara suami dan istri karena saudara mulai menyalahkan istri. Ya, mestinya kalau jadi suami gimana saudara? Kalau istrinya salah, gimana saudara? Kalau salah harus diletakkan pada yang salah. Jangan salah
mau diletakkan kepada yang benar. Artinya jangan bela istri kalau istri itu salah. Ya. Jangan mata gelap, mata buta, ya saudara. Pokoknya yang diomong istri, yang diomong Hawa, ya udah aku ikutin aja. Ya. Itu zaman papa saya itu bilang perempuan itu ular bantal. Tahu ular bantal? Ya, pembisik seperti iblis, jadi ular. Ya, jadi saudara-saudara, itulah sebabnya karena dosa maka manusia itu menjadi rusak. Rusak apa saudara yang sudah kita baca? Yaitu penderitaan fisik, mati, melahirkan sakit. Kalau yang perempuan, yang laki-laki susah payah di dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang kedua, penderitaan secara hubungan, yaitu rusak di dalam saudara-saudara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan hubungan suami istri. Ya, saudara-saudara, mari kita akan lihat di poin yang kedua. Oke. Oh, poin 23 tadi sudah? Oh, belum. Oh, oke. Sekarang kita masuk di poin 23. Yaitu saudara-saudara penderitaan secara emosi. Ya, kalau saudara dan saya berdosa, saudara-saudara, dan itu nurun dosanya, maka saudara mulai punya penderitaan secara emosi, secara psikis, yaitu rasa bersalah dan malu. Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 10. Tadi sudah kita baca, bukan saudara? Ya, 8-10, sekarang 7 sampai 10. Ya, kita baca ayat 7 sampai 10. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, dia merasa apa, saudara? Malu. Ya, saudara, dulu Adam dan Hawa itu telanjang, dia tidak merasa malu. Tetapi setelah orang itu berbuat dosa, maka mereka menjadi malu. Ya, saudara, malu dan rasa bersalah waktu dicari Tuhan. Kemudian saudara coba dilanjutkan saja ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, dikatakan apa saudara? Di situ dia bersembunyi. Ya, bersembunyi karena apa saudara? Rasa bersalah. Ya, kemudian ayat yang berikutnya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Saudara, tadi malu, bersalah, takut. Ya, oke. Jadi yang coba kembali ke, ya, jadi saudara, malu dan bersalah, kemudian secara emosi malu dan bersalah, kemudian menjadi takut. Coba, saudara, kalau saudara dengar khotbah, saudara jadi malu. Kenapa malu? Ya, malu karena saudara bersalah. Atau saudara mungkin takut, ya, ya nggak kerasan gitu, ya, ibadah ke sini ke situ, goyang sana goyang sini, ya. Itu karena apa saudara? Dosa. Ya, saudara-saudara, dosa itu membuat orang bersalah, membuat orang malu, menjadi orang takut. Dampaknya saudara lihat di Roma 8 ayat 20 sampai 23. Yang tadi secara universal, boleh silakan.
Ayatnya Roma pasal 8 ayat 20 dan sampai 23. Ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya, oke. Seluruh apa, saudara? Makhluk. Ya, jadi bukan tadi di dalam perjanjian lama, bukan manusia saja yang menderita, tapi seluruh makhluk. Ya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk di dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara, jadi nanti yang dipulihkan bukan manusia saja, tetapi seluruh makhluk, ya, termasuk tanah juga akan dipulihkan. Ayat 22 itu sekarang kita masuk ke ayat 23. Oh tadi 21, sekarang 22, maaf saudara. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang seluruh makhluk, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara, yang ngeluh itu bukan kita aja. Yang ngeluh siapa saudara? Binatang-binatang juga ngeluh. Memang binatang suka cakar-cakaran, enggak suka. Ya, pohon-pohon juga ngeluh. Saudara, belum panen sudah layu sebelum panen, ya kan? Petaninya juga mengeluh. Pohon-pohon juga mengeluh. Semua mengeluh, binatang-binatang mengeluh. Ya. Kemudian ayat yang ke-23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Apa itu karunia sulung roh? Roh Kudus. Kita yang sudah menerima Roh Kudus di dalam roh kita. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi saudara, tubuh kita nanti juga akan dibebaskan. Tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia. Jadi saudara dan saya, ibadah ini tidak sekedar sekarang kita secara berangsur-angsur dipulihkan oleh Tuhan. Secara tubuh, secara emosi, ya saudara-saudara, juga secara hubungan, juga secara keseluruhan. Tuhan mau pulihkan kita, saudara-saudara. Tetapi pemulihan yang terakhir adalah pembebasan tubuh kita. Sehingga kita tidak mengalami penderitaan apapun. Di mana saudara? Nanti di kerajaan 1000 tahun. Di mana lagi saudara-saudara? Nanti di langit baru dan bumi baru. Ya. Jadi kita tidak tinggal di bumi ini saja. Bukan sekarang ini saja. Tetapi kita masih ada waktu lagi. Ketika Yesus datang di awan-awan menjemput kita, tubuh kita diubahkan. Setelah tubuh kita diubahkan, kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah bersama-sama dengan Dia kepada seluruh alam semesta ini. Tetapi kita akan masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Saudara, nanti di dalam kerajaan 1000 tahun saja, kerajaan damai 1000 tahun saja, seluruh makhluk itu akur. Saudara tahu akur? Rukun. Bayi dengan binatang buas itu akur. Ya. Binatang buas sama binatang buas juga akur. Karena apa saudara-saudara? Yesus yang memerintah di seluruh alam semesta. Ya. Saudara-saudara, apalagi manusia dengan manusia. Ya, itu yang saudara tahu. Saudara, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita masuk yang poin ketiga. Nah, ini yang penting. Apa yang penting saudara-saudara? Tuhan itu ikut menderita bersama-sama makhluknya. Tuhan itu ikut menderita. Saudara pikir seorang bapak, seorang pencipta, itu kalau ada ciptaannya, ada anaknya menderita, itu enggak ikut menderita. Menderita saudara.
Ya, kalau saudara belum pernah jadi orang tua, pasti saudara nggak paham. Tapi kalau saudara pernah jadi orang tua, saudara paham apa yang diartikan ini. Ya, Tuhan itu ikut menderita, ya, karena ciptaannya. Ketika ciptaannya kepleset, jatuh dalam dosa. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu amat menderita dengan keadaan kita yang menderita ini. Dan Dia ingin berupaya menolong kita. Mari kita lihat poin yang pertama. Dosa dan akibatnya mendukakan Allah. Mendukakan hati Allah. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, kecenderungan hati manusia, Allah itu nggak ngelihat perbuatannya saja, saudara. Yang Allah lihat itu hati kita. Ya. Dan Allah melihat hati manusia waktu itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6. Maka apa saudara dibilang? Menyesal. Menderita. Menyesal itu artinya menderita. Saudara, ya. Maka menyesallah Tuhan, menderitalah Tuhan. Maka bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Kalau saudara punya anak itu menjadi yang tidak bisa diharapkan sesuai dengan karakter Tuhan, saudara. Tuhan itu pilu hatinya. Ya, jadi bukan orang ditinggal pacar aja pilu hatinya. Lagu apa yang pilu hatinya itu ya? Pilu hatiku, ya kan? Ya, saudara-saudara, Tuhan juga pilu. Kita akan lihat saudara-saudara di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Oke. Dan janganlah kamu, apa saudara? Untuk siapa ini dikatakan? Untuk orang yang sudah jadi Kristen. Kalau tadi belum ada yang jadi Kristen, Allah itu berduka. Pilu hati Tuhan. Tetapi saudara, setelah saudara jadi Kristen, setelah ditebus dengan darah Yesus, dilayakkan menerima Roh Kudus, dan saudara sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup saudara. Apa nasihat firman Tuhan? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang pengubahan tubuhmu. Apakah kita mendukakan Roh Kudus? Berapa ribu kali, berjuta-juta, bermiliar-miliar, tak terhitung banyaknya kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bilang apa? Entar Roh Kudus, entar. Pusing aku Roh Kudus, ya. Nah, saudara-saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Roh Kudus itu menjaga kita. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu mengajar kita. Roh Kudus itu membimbing kita, menuntun kita supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Tetapi saudara cuekin dia, padahal itu meterai. Itu yang membuat kita pasti tubuh kita diubahkan. Dia jaminan. Ya, dia bukan sekedar barang mati. Dia mengajar, menolong, menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Ketika dia ngomong sama kita, mengingatkan kita akan firman Allah di dalam Alkitab. Apa yang kita bilang? Ya, apakah saudara dan saya mendukakan Roh Kudus? Ya, itu saudara-saudara. Mari yang poin yang kedua. Kita lihat lagi poin yang kedua. Tuhan segera menjanjikan penyelamat
yang akan datang, yang akan mengalahkan ular dan ikut menderita prosesnya. Ya, jadi Tuhan itu langsung menjadikan penyelamat. Begitu dilihat manusia itu mendukakan dia, ya saudara-saudara, dia langsung membuat satu proses, ya, bahwa akan mendatangkan penyelamat, menjanjikan penyelamat untuk mengalahkan ular, ya saudara-saudara, dan penyelamat itu ikut menderita. Kejadian 3 ayat yang ke-19. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, hai ular, hai iblis, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan perempuan tadi. Keturunan perempuan itu, Hawa tadi, akan meremukkan kepalamu. Ya, Yesus akan mengalahkan iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus dipaku tumitnya di atas kayu salib. Saudara, jadi kembali ke tadi lagi. Ya, jadi saudara, jadi kalau saudara lihat, Tuhan itu langsung menjanjikan penyelamat. Ya. Untuk datang mengalahkan ular iblis itu. Iblis tadi diremukkan kepalanya. Tetapi penyelamat tadi ikut menderita dalam prosesnya. Yaitu dipaku di tumitnya di atas kayu salib. Oke, kita masuk. Poin yang 3. Tuhan ikut menderita bersama makhluknya. Ya, saudara-saudara, yaitu poin 3, menyelamatkan yang dijanjikannya, yang menderita ini. Penyelamat yang dijanjikan, yang menderita ini adalah Yesus. Yang dimaksud keturunan perempuan tadi adalah Yesus. Ternyata Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi penyelamat itu adalah Tuhan sendiri, adalah Allah sendiri. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, saudara, jadi kita lihat firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Berapa pribadi? 2. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Perkataan Allah itu bersama-sama dengan Allah. Berarti berapa pribadi? 2. Ada perkataan, ada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada pribadi firman, ada pribadi namanya Allah. Poin 2. Jadi ada 2 pribadi. Yang namanya satu, yaitu Allah. Oke, ayat yang kedua. Pada mulanya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia itu siapa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pribadi firman bersama-sama dengan pribadi Allah. Oke? Ya. Yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Oleh dia, oleh firman. Tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Ya, jadi kalau nggak ada firman, nggak ada yang jadi. Saudara nggak jadi, saya juga nggak jadi. Bumi ini nggak jadi, langit dan bumi tidak jadi. Semuanya tidak ada yang jadi. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Ada 2 pribadi, Allah dan firman. Dalam pembacaan Alkitab kita sekarang. Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-14. Ya.
Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman tadi pribadi Allah yang kedua. Allah itu adalah pribadi yang pertama, firman itu pribadi yang kedua, ya. Kita udah sepakat dua-duanya adalah dua pribadi. Firman itu telah menjadi manusia, pribadi yang kedua tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak Bapa. Sebagai anak Allah. Yang Allahnya tadi disebut apa? Bapa. Ya, firman itu disebut anak. Betul, saudara? Bisa mencerna? Bingung? Ya enggak bingung pasti ya. Nanti saudara baca lagi ya. Oke, kemudian saudara lihat di dalam Filipi. Jadi maksud saya begini. Tuhan itu menderita bersama-sama dengan makhluknya. Coba ditampilkan yang tadi. Tuhan itu, bukan itu. Ya, kalau bahasanya komputer kembali ke laptop. Ya, bukan ke ayat, laptop. Ya, coba. Tuhan menderita bersama-sama makhluknya. Saudara-saudara, penyelamat yang dijanjikan, yang menderita ini adalah Yesus. Yang ternyata adalah Tuhan itu sendiri. Lah, buktinya Tuhan itu apa? Pribadi Allah yang sudah diurai, yaitu Bapa dan Anak. Oke? Sudah paham ya saudara ya? Oke, nah kalau paham manggut saudara supaya saya bisa lanjut. Kalau nggak manggut saya nggak bisa lanjut gitu. Wah, saya menjelaskan apa yang tidak difahami. Padahal yang namanya komunikasi itu saya menyampaikan sesuatu sampai orang yang mendengar itu mengerti ya. Jadi kalau nggak mengerti saya mesti ngulang-ulang terus. Nah kalau ngulang-ulang kan repot saya saudara ya. Oke, Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat yang kelima. Ya. Nah, ini sebetulnya agak panjang, tapi maksudnya ya saya baca dulu ya saudara. Maksudnya kita itu harus punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan. Ya, kita yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah ditebus darah Yesus, kita harus persis punya pikiran dan perasaannya Tuhan. Tuhan Yesus maksudnya. Kalau Bapak kan nggak kelihatan, ya kan? Yang Allah yang menjadi manusia, oknum yang kedua tadi, pribadi yang kedua tadi, yang sudah menjadi manusia itu bisa dilihat. Jadi seperti Allah itu seperti apa? Ya lihat itu Yesus. Pikiran dan perasaannya Yesus itu seperti apa? Kalau sudah lihat Allah, kan nggak tahu Allah seperti apa. Tapi Allah yang sudah menjadi manusia itu bisa dilihat pikiran sama perasaannya. Ya, oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus persis kayak Tuhan. Apanya? Pikiran dan perasaannya. Kalau Allah yang enggak seperti kita punya mata, punya tangan, punya kaki yang bisa diraba, jadi enggak. Kita ini adalah dibuat dari debu yang berasal dari nafasnya Allah. Yang nafasnya Allah itu menjadi roh manusia. Ya. Tapi saudara, kita bisa punya karakter yang sama. Punya pikiran dan perasaan yang sama. Dari mana saudara? Yaitu dari saudara-saudara kalau engkau menyatu dengan dia. Kalau engkau sudah ditebus dengan darah Yesus. Kalau engkau sudah menerima Roh Kudus. Dan engkau menjadikan Yesus kepala dalam hidupmu. Kalau engkau menjadikan dia pokok pohon atau pokok hidupmu. Dan engkau rohmu menyatu dengan rohnya, pribadinya Allah yang ketiga. Yaitu Roh Kudus ya. Maka saudara akan punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Kemudian ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah ini pikiran sama perakasaannya Yesus ya. Walaupun
yang walaupun dalam rupa Allah, dia itu pribadinya pribadi Allah, rohnya itu roh Allah. Oknum pribadi Allah yang kedua, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, dia adalah Allah di dalam Yohanes pasal 1 tadi, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Aku Allah, ngapain mau jadi manusia? Downgrade. Saudara mau downgrade? Kita mau downgrade, saudara, seperti Tuhan Yesus. Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara mempunyai keinginan sendiri, saudara nggak downgrade. Ya, saudara, kalau saudara menginginkan apa yang diinginkan Allah, itu adalah downgrade, rendah hati. Ini maksudnya Yesus itu rendah hati supaya kita juga sama seperti dia. Kita juga rendah hati. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Enggak jadi Allah dia waktu dia jadi manusia. Loh, Allah apa enggak Allah? Ya Allah, tetapi dia tidak menggunakan kealahannya. Itulah sebabnya waktu dia mati di atas kayu salib, saudara-saudara, dia tidak turun. Waktu itu kan bilang, kalau engkau Allah turun. Dia enggak mau, dia tidak menggunakan kealahannya. Dia mengosongkan dirinya, dia mengosongkan kealahannya. Artinya tidak menggunakan kealahannya. Waktu Tuhan Yesus dicobai iblis pertama kali, kalau kamu anak Allah, coba buat ini batu jadi roti. Enggak. Dia mengosongkan kealahannya. Ya, saudara-saudara, lihat, waktu Tuhan Yesus ditangkap, saudara-saudara, kupingnya hamba imam tadi yang sudah putus ditempel lagi. Tek. Waktu Tuhan Yesus ngomong, siapa yang kau cari? Rebah semua. Kalau Yesus mau melepaskan diri, dia menggunakan kealahannya. Gak jadi mati di atas kayu salib. Dan kita tidak selamat semua. Ya, jadi taktik iblis adalah bilang, Yesus bukan Allah. Yesus bukan disalib. Padahal Yesus itu disalib. Yesus bukan mati. Padahal Yesus itu mati. Ini taktik iblis. Ya, saudara-saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya pada ayat yang ke-7. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dia bukan Allah. Dia tidak menampakkan kealahannya. Tapi dia menjadi seorang hamba. Pemerintah, penguasa, tapi jadi hamba yang melayani, ya saudara. Dan menjadi sama dengan manusia, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. No, Tuhan itu pengennya begini, saudara. Kalau diinjek makin ambles. Jangan diinjek jadi paku. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Anak Tuhan itu kalau diinjek, jangan kayak semut. Habis diinjek gigit. Saudara ngerti apa yang dimaksud? Ya, itulah kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Orang yang direndahkan akan ditinggikan Allah, seperti Tuhan Yesus. Nama Yesus, heranlah kuasanya, oh herannya. Ya saudara, luar biasa. Tuhan akan meninggikan engkau. Saudara, kalau engkau sama seperti Kristus. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan segala yang ada di bawah bumi. Tunggu waktunya. Seluruh bumi ada di dalam kepemerintahan yang namanya kerajaan selama 1000 tahun di bumi ini. Ya. Ayat 11, dan segala lidah akan mengaku. Tidak ada seorang pun yang tidak akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan sebagaimana dia adanya. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Untuk kemuliaan siapa saudara? Kemuliaan Allah Bapa. Ya, oke.
Saudara-saudara, saya kalau lanjutkan dan kelihatannya tidak mungkin dilanjutkan, saya akan kembali ke tadi ya. Jadi saudara, Tuhan ikut menderita bersama-sama dengan makhluknya. Kita baru bahas di poin 33, tetapi saya akan ringkas saja saudara-saudara. Ya. Pada poin yang keempat, 34, Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Ya. Dia mengambil bentuk sebagai manusia daging, sehingga melalui kematiannya, dia yang berkuasa menghancurkan iblis, yang membawa kematian ke dalam ciptaan Tuhan yang baik. Jadi kita yang buruk ini akan menjadi baik. Kemudian ayatnya ada, kemudian poin berikutnya. Nah, Tuhan suatu hari akan mengakhiri semua penderitaan. Yang poin pertama, kematian dan kebangkitan Yesus menjamin kemenangan atas kematian. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu jamin kita, pasti kita menang atas kematian. Pasti kita dibangkitkan. Kenapa? Seperti Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Karena kita satu roh dengan dia. Satu tubuh dengan dia. Ya. Yang kedua, sama seperti di Taman Eden, Tuhan akan hidup kembali di antara umatnya. Jadi seperti di Taman Eden, Tuhan akan hidup lagi bersama umatnya. Yaitu di mana saudara? Langit baru dan bumi baru. Ya. Diawali dengan apa saudara? Diawali dengan kerajaan 1000 tahun. Yang poin yang ketiga. Kutukan yang diucapkan dalam Kejadian 3 akhirnya akan dihapus. Dan tidak akan ada lagi penderitaan. Nah sekarang itu nanti. Sekarang sama. Ya, saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidup saudara, walaupun tidak sesempurna waktu di dalam kerajaan 1000 tahun maupun di dalam langit baru dan bumi baru. Tetapi sekarang saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Ya, saudara-saudara, Tuhan akan berkati apa yang menjadi usahamu. Tuhan akan berkati kesehatanmu. Engkau akan menjadi kuat. Baik kuat secara tubuh, kuat secara mental, tetapi juga saudara akan kuat di dalam kehidupan rohani saudara. Ya, sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan langsung berdoa karena waktunya sudah mendesak. Lagu saja. Saudara dan saya telah mendengar firman Tuhan. Penderitaan itu ada akhirnya. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus-Nya akan diberikan kepada kita. Dan kita akan menerima perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang sungguh-sungguh Tuhan, aku mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Angkat tanganmu saudara. Ucapkan dari hatimu yang paling dalam, sampai engkau bisa merasakan hadirat Allah. Sampai tubuhmu merasakan ada kelegaan, ada damai, ada sukacita. Ucapkan dari dasar hatimu yang paling dalam, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya kami menerima Roh Kudus-Mu
Bimbing aku setiap waktu dalam hidupku. Ucapkan dari dasar hatimu yang paling dalam. Ulang saudara, katakan saudara, engkau akan merasakan hadirat Allah. Engkau akan merasakan suasana surga. Engkau akan merasakan hadirat Allah menaungi engkau. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit disembuhkan. Allah ada di dalam rohmu. Ucapkan dari dasar hatimu, dari rohmu, bukan sekedar dari pikiranmu. Katakan saudara, Tuhan akan tolong engkau. Kalau engkau mau berkata dalam bahasa roh, engkau boleh mengucapkannya. Luapkan apa yang ada di dalam hatimu. Alami damai sejahtera Allah. Erala sikina rala sandarala konde rahase rahase. Inarala se nakarala sanderele kandia. Engkau telah muliakan kami. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kami mau mendengar. Kami tidak mau mendukakan Engkau ya Bapa. Aku tidak mau mendukakan Engkau ya Tuhan Yesus. Aku tidak mau mendukakan Engkau ya Roh Kudus. Sambut dia saudara. Mungkin kau tahu ada roh Tuhan di dalam rohmu. Apakah kau sudah memperlakukan dia dengan terhormat? Sudahkah kau memperlakukan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Rubah saudara sikap saudara kepada Tuhan. Mulai sekarang Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkau adalah Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Damai sejahtera Allah turun atasmu. Engkau umat Allah yang diberkati. Jadilah apa yang kau lakukan menjadi berhasil dan beruntung dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena kita melakukan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.